Oke, jadi alasan utama aku lanjut ke periode ini selama 3 periode itu dari keinginan aku dewek. Proker yang paling berkesan itu waktu lomba PSIPES. Semoga kalian bisa lancar jalan periodenya. Aku di WPS ini juga ngerasa WPS ini tempat berkembang, tempat mulai dari nol. Pesan untuk kalian semua periode kedepannya, Semoga betah-betah di WPS dan makin berkembang. PS Family. Oke, jadi alasan utama aku lanjut ke periode ini selama 3 periode itu dari keinginan aku dewek, yang dimana pada saat awal aku masuk PPS mungkin aku ini bisa dibilang kupu-kupu, tapi setelah masuk PPS tuh kelihatan perubahan yang ada di diri aku. Jadi dari situlah aku pengen masuk di WPS gitu sampai selesai. Alasan aku bertahan di WPS ini karena seluruh teman-teman yang selalu nge-support aku lah dari belakang, depan juga kadang-kadang. Dan tapi yang aku selalu ingat, kawan aku cuma 2 orang itulah. Sikoknya keras pala, sikoknya ngilang-ngilang, tapi ada nambah sikok lagi, agak ngebucin kayaknya. Cuma langsung galak muncul-muncul lagi depan aku. Alhamdulillah lah. Sebenarnya untuk alasan terkuat bertahan sampai akhir periode ini mungkin karena lingkungan WPS ya, karena di WPS itu yang aku rasa kekeluargaannya itu hangat banget sih. Alasan aku yang paling kuat sampai di periode ini, yang pertama yang pastinya sama rekan-rekan ataupun lingkungan dari keluarga UKM WPS. Oke, jadi di WPS ini kan sudah 3 periode, yang dimana ini bukan waktu yang singkat dan juga terbilang cukup lama. Alasan ngapa bisa kuat itu pertama ialah karena uang-uangnya. Nggak tahu ngapa di WPS ini ngerasa bahwa uang-uangnya ini asik dan sefrekuensi. Lalu juga beda dengan ormawa lainnya, ngerasanya kalau di WPS ini kayak keluarga ya, apalagi di 3 periode ini sudah ngerasoi kayak jatuh bangunnya, anjay. Terus yang kedua, itu aku di WPS ini juga ngerasa WPS ini tempat berkembang, tempat mulai dari nol, dari yang gak kenal apa-apa, terus bisa ngenali di mana passion, terus bisa juga kenal uang-uang, bisa ikut lomba, terus liputan, sampai kayak mulai sesuatu, segalanya itu belajarnya dari WPS. Dan sampai sekarang pun gak bisa dipungkiri bahwa kalau misalnya nih suatu saat sudah jadi wong, kayaknya aku bakal inget PPS ini jadi tempat tumbuhnya gitu. Dan yang terakhir, lewat PPS juga bisa dapeti hal-hal yang memang menyenangkan, yang memang aku pengenin dari dulu, misalnya bisa lomba dan juga bisa liputan, bisa kenal uang, bisa kenal relasi dosen dan lainnya, itu dari WPS. Alasan terkuat aku bertahan sampai akhir periode ini karena kekeluargaannya guys. Karena di WPS ini aku bisa menjadi diri aku sendiri, dan juga di WPS ini solid guys. Walaupun sering dibully, tapi itu titik terserunya. Mungkin karena aku masih dikasih kepercayaan untuk menjabat lagi mungkin, terus buat ngurusin UKM WPS, dan juga banyak orang-orang yang masih percaya sama aku buat tetap ada di WPS. Momen yang paling berkesan itu ialah pada saat jadi Wakil Ketua Pelaksana FIR 2024, yang dimana di situ aku nggak tahu apa-apa soal WPS FIR, tapi ditunjuk jadi wakil. Nah dari situ sempat hilang arah karena ketua aku magang di luar kota, akunya bingung ngambil keputusan, jadi serba salah. Proker yang paling berkesan itu waktu lomba PSIPES.
Itu lomba PCPS seru banget lah, tentang dokumenter, majalah, dan bahkan ada bincang-bincang polsri lah. Tapi nggak tahu ya kalau kemarin periode aku KT PCPS. Cuma aku harap periode tahun ini bakal ada PCPS, bakal diadain lagi. Untuk proker yang paling berkesan selama di UKM WPS, yang pastinya proker utama kita yaitu WPS Fair, karena di sana bisa dilihat banyak banget kayak kerjasamanya, terus tuh momen-momen kekeluargaannya bareng teman-teman panitia maupun anggota UKM WPS, terus tuh cara kita planning kegiatan dan lain sebagainya. Oke, nah mungkin banyak proker-proker yang sudah dijalani, tapi yang paling berkesan itu yang pertama tuh, yang paling utama, yang sangat berkesan itu program utama UKM WPS, yaitu WPS Fair. Oke, jadi kalau ngomongin proker itu sebenarnya ada dua yang paling berkesan. Yang pertama tuh di proker PC Fest. Jadi kan hidup tuh kan gak selalunya naik gitu ya. Di PC Fest 2024 kan pernah ikut lomba dan pernah ngalami jatuh. Jadi di situ ngedownian, dan di situ juga kayak lebih belajar lagi bahwa hidup tuh gak selalu tentang menang atau kalah, tapi bangun dari kekalahan. Anjay. Terus yang kedua itu di proker WPS Fair. WPS Fair itu jadi PJ acara, yang dimana biasanya kan jadi talent nih, dan di PJ acara tuh ternyata lebih susah jadi PJ acara daripada jadi talent. Terus di PJ acara itu kita harus mulai ngekonsep acara dari awal sampai dengan akhir, dan hampir pernah juga cekcok sama uang-uang yang ada di dalam UKM WPS. Tapi balik lagi di akhir juga semuanya bisa terlewati dan bisa jadi pelajaran dalam berorganisasi. Proker yang menurut aku terkesan itu pas majalah Eksis edisi 16, di mana itu diketuai dengan Kak Kiki dan wakilnya Kak Aldi. Yang mana di proker ini aku bisa mengeksplor ke tempat-tempat baru. Kalau proker, waktu aku jadi ketua tim video dokumenter, waktu itu lomba PC Fest tahun 2024, itu kami banyak banget momen-momen berkesan gitu, kayak misalnya kami masih nyari narasumber dan di PHP-in narasumber, terus ada juga momen yang kami ada insiden, banyak lah pokoknya. Jadi waktu itu, dan juga yang penting itu kan ke Jakarta tuh, terus gara-gara waktu di Jakarta aku tuh nervous banget waktu mau presentasi gitu kan, tapi aku dikuatin sama tim aku, disemangatin, katanya pasti bisa Kak Aul. Dan aku juga dilatih, aku kan susah tuh public speaking, jadi aku tuh dilatih sama pembimbing aku buat presentasi. Jadi alhamdulillahnya itu juara 2, jadi aku kayak ngerasa perjuangan aku sama tim aku tuh bener-bener bermakna deh, pokoknya bener-bener kayak berbuah hasil deh, pokoknya semua jerih payah kami tuh. Jadi perbedaan diri aku setelah jadi BPH, yang dimana pada saat awal masuk BPS itu kan jadi anggota, yang dimana itu masih disuap lah oleh kakak-kakaknya. Tapi pada saat jadi BPH itu terasunian, cak mano ngajari adik-adik, cak mano lihat situasi itu bakal krusial atau tidak. Jadi yang dimana tuh diri aku benar-benar upgrade lah ibarat pada saat jadi pengurus, walaupun bingung awal-awalnya. Sebenarnya ada terlalu signifikan nih perubahan aku jadi anggota atau BPH ya. Karena waktu anggota aku lebih aktif ya, lebih terjun ke lapangan daripada waktu BPH. Mungkin agak ada yang agak perubahan dikit, tuh agak ngurus dikit. Sebenarnya untuk perbedaan yang signifikan banget selama jadi BPH itu nggak ada ya, tapi yang mungkin aku rasa, mungkin aku jadi lebih berani sih untuk ketemu dengan banyak orang, kenal banyak orang, dan juga ngobrol sama banyak orang, itu sih. Oke, perbedaan aku sebelum jadi BPH dan setelah jadi BPH, banyak pengalaman-pengalaman yang sangat berharga
terutama saya diamanahkan menjadi wakil sekretaris di periode tahun 2025, di mana sebelumnya aku juga tidak galak jadi wakil sekretaris karena aku juga tidak ada basic untuk surat menyurat ataupun lainnya, karena agak takut tercebur kayak itu. Jadi kemarin sempat nolak dan akhirnya aku yakin karena dari kawan-kawan ataupun kakak-kakak juga bisa ngajari aku, dan juga jangan takut untuk mencari pengalaman. Oke, jadi sebelumnya itu kan aku terbilang tidak cukup aktif di WPS, jadi masih timbul tenggelam karena memang sering diajak kepanitiaan, diajak lomba dan diajak segala macam, barulah aktif lagi. Nah, setelah jadi BPH, baru aku sadar bahwa aku nih punya tanggung jawab yang harus aku emban dan harus aku bagi ke adik-adik tingkat. Nah, dan juga kalau misalnya aku meninggalkan tanggung jawab itu, berarti adik-adik yang baru masuk EPS nih tidak dapat dong ilmunya dari aku, nah, tidak dapat dong ilmunya dari BPH. Makanya setelah jadi BPH kayak ngerasa bahwa aku harus punya tanggung jawab dan harus aku penuhi topoksi yang sudah diberikan, dan juga setelah jadi BPH punya keluarga inti lagi kan, jadi dari BPH yang pertama sampai ke sini jadi ngerucut lagi, punya keluarga lagi. Perbedaan terbesar diri aku setelah menjadi BPH itu dari cara berpikir dan cara bersikap, yang mana aku dapat lebih bertanggung jawab, lebih terbiasa mengambil keputusan dan dapat mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Setelah jadi BPH ya, mungkin aku lebih bertanggung jawab sih atas diri aku ya kayaknya. Dan juga waktu jadi anggota kan, aku tuh tipe orang yang jarang sekret, nggak terlalu jarang sih, tapi semenjak jadi BPH aku tuh jadi sering sekret. Dan juga kami tuh kan punya proker tuh, dan kami tuh bertanggung jawab untuk ngejalanin proker itu. Makanya kayak aku ngerasa aku lebih bertanggung jawab sih sekarang. Mungkin yang aku banggakan di sini ialah pada saat aku jadi divisi desain, yang dimana di situ aku benar-benar seru lah ibarat tuh jadi divisi desain. Walaupun aku divisi desain kemarin, ya tidak ada menutup kemungkinan aku melok ke divisi kamera person dan yang lainnya. Yang aku bangga sebenarnya yang bangga kayak mana yang ngomongnya, bangga dengan kamera person itu karena aku dari divisi dilulus di kamera person, di dunia kerja aku dapat kerjaan lah tentang kamera juga. Jadi aku bersyukur karena dilulusi di kamera person dan aku bangga. Alhamdulillah banget kan tahun ini diamanahkan sebagai Sekretaris Umum UKM WPS, dan yang paling bisa aku banggain banget dengan title aku sebagai Sekretaris Umum WPS itu karena aku punya partner yang sama hebatnya, sama kuatnya, dan juga sama beraninya. Jadi untuk ngejalanin satu periode ini mungkin memang ada capeknya pasti itu, tapi so far semuanya good gitu, bisa dilewatin. Oke, untuk divisi, aku dari divisi desain yang sangat aku banggakan itu sebelumnya aku pas SMP, SMA itu aku biasa pakai aplikasi Canva yang mana ngedesain itu sudah ada template-nya, sudah ada contohnya. Dan alhamdulillah aku di UKMPS ini masuk divisi desain itu diajari dari beberapa aplikasi, contohnya itu Photoshop, dan alhamdulillah aku juga bisa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke, divisi. Mungkin bendahara ya, karena di tahun ini jabatnya sebagai bendahara. Yang dibanggakan itu dari partner aku, Naila. Dia tuh selalu backup. Misalnya kalau aku ada kerjaan dia backup, dan misalnya dia juga magang, aku juga backup, dan komunikasinya tidak putus, terus selalu komunikasi apapun yang terjadi. Jadi bangga becek nah. Hal yang aku banggakan di divisi reporter ini mungkin dari perkembangan dari diri kita masing-masing, yang mana awalnya kami pemalu dan kakak-kakaknya
mendorong kami untuk berinteraksi dengan banyak orang dan dapat berbicara di depan umum. Mungkin kayaknya aku lebih bangga sama diri aku sih, karena waktu di divisi TP aku tuh sama sekali nggak bisa megang kamera. Kayak dulu sebelum masuk PPS, aku tuh cuman bisa ngoperasiin kamera cuma jepret-jepretnya doang. Jadi semenjak aku masuk UKM PPS dan aku ngambil divisi CP, itu kan ada pelatihan tuh. Jadi aku tuh sering ikut pelatihan, lumayan sering lah, walaupun nggak terlalu sering. Dan semenjak aku ikut divisi CP tuh sering turun ke lapangan buat ngeliput berita gitu. Aku jadi sering belajar gimana sih cara ngoperasin kamera. Yang awalnya aku nggak bisa tuh jadi bisa. Terus juga selain kamera aku juga bisa pakai camcorder sekarang. Yang dulunya aku nggak bisa sama sekali. Malahan aku bisa ngoperasiin kamera apa aja. Satu kejadian di Secret itu ialah pada saat magang oprek 2025 tahun kemarin. Pada saat aku awal-awal jadi ketua umum, yang dimana itu kondisinya lagi capek dan maghrib, itu sepatu aku hilang dan tidak taunya itu digigit oleh anjing. Nah, jadi balik dari Secret itu pakai 11 sepatu cuma itu. Nah itu banyak lah yang tak terlupakan, dari kami main gaple, dari main game, bahkan ada ngerumpi lah segala macam. Dan yang tak aku lupa ke pastinya, dan aku ulang lagi berkali-kali aku ngobrol dengan kawan-kawan, yang tak terlupakan itu Rido nyingit sepatu Momoy. Nah, untuk satu kejadian di Secret yang nggak bakalan aku lupain, itu mungkin bukan di periode ini ya, ada di periode sebelumnya. Waktu itu aku inget banget, aku datang ke Secret, terus pas mau pulang, itu sepatu aku tuh hilang satu. Nah, pas hilang itu kan aku cari-cari nih ya, ke Secret sebelah, pokoknya aku cari, dan aku tahu pasti di WPS ini kan semuanya jahil ya, jadi begitu aku udah kayak marah-marah, aku nangis, baru dikasih tahu tempat di mana sembunyiin sepatu aku. Dan yang kalian harus tahu, disembunyiinnya itu di kayak gorong-gorong di depan Secret. Kalau kalian tahu, kayak ada besi-besi. Nah, di dalam gorong-gorong itu sepatu aku sebelah. Itu sih yang menurut aku paling berkesan sih. Oke, kejadian yang tidak bisa aku lupakan itu di mana malam-malam pas itu, mungkin jam 8 itu suasana hujan dan kami masih di Secret, masih di luar untuk ngobrol-ngobrol. Nah, di situ kami mikir, ini caknya lemak nih, masak mie. Nah, di situ Maul sama Parit berkorban untuk ke Indomaret untuk beli mie. Kami masak di top plan baru, yaitu yang top plan listrik dari kami itu beli. Nah, di situ kami masak mie di dalam Secret. Nah, di pertengahan masak mie itu ada kejadian Pak Pran ngecek Secret karena kami tidak boleh sampai malam gitu. Jadi diusirnya atau dimarahkannya untuk disuruh balik. Nah, di situ kami langsung masuk ke kursi-kursi di luar dan juga kami mati ke lampu. Nah, di situ kami sampai sembunyi-sembunyi, sampai diam-diam untuk biar tidak ketahuan, biar tidak rame. Nah, dari situlah momen yang paling berkesan ya selama di UKM PPS itu. Jadi kalau misalnya di Secret itu, barang kalian itu tidak akan aman, teman-teman. Karena barang kalian akan hilang dalam sekejap. Itulah yang saya rasakan di Secret. Saya sudah pernah kehilangan sepatu, saya juga sudah pernah kehilangan jam tangan, lalu saya juga pernah kehilangan tas. Itu siapa yang menemukan? Iyalah teman-teman dari WPS. Begitu. Oh ya, lalu satu lagi yang berkesan itu saat Diksar juga itu berkesanian, karena di Diksar itu kelompoknya juga WPS Galuh, yang dimana itu tuh lebih gong lagi, nah karena kita juga bisa belajar kayak liputan dan lain sebagainya macamnya, dan balik lagi ke Secret pasti base campnya kayak itu. Kalau misalnya kejadian itu banyak guys. Mungkin salah satunya aku sering dibully dan itu seru sih guys. Mungkin hal itu, kejadian itu tidak bisa aku lupakan. Mungkin aku pernah dibercandain sama petinggi Secret sih, sampai nangis gitu. Tapi bercandanya cuma bercanda doang.
Jadi kayak itu sih yang paling berkesan karena terjadinya aku dibecandain, jadi aku merasa kayak ya aku makin deket sama orang-orang yang ada di WPS gitu. Untuk pengurus, kalian akur-akur lah, jangan ada drama antara kalian para pengurus, karena di sini terbentuknya anggota yang bagus atau UKM yang bagus itu dari pengurusnya dulu, akur. Untuk penerus tahun depan, pesan aku standar baik, semangat baik, jangan lupa tentang kesehatan kalian, dan yang terpenting yaitu kuliah. Kuliah itu yang utama. WPS itu yang pertama. Untuk adik-adik, adik-adik penerus UKM WPS, semoga kalian bisa lancar jalanin periodenya. Semoga UKM WPS tetap jadi UKM nomor 1 paling baik, paling bagus di Polsri. Semoga apapun yang kalian harapkan tahun ini dapat berjalan lancar, dan semoga semuanya aktif gitu sih. Nah, mungkin hari ini hari terakhir, hari demisioner untuk kami. Pesan untuk kalian semua, periode kedepannya jangan sampai bermalas-malasan untuk nyari ilmu maupun pengalaman, jangan setengah-setengah untuk mengembangkan diri, karena kalau emang kalian pengen belajar, pengen banyak ilmu dan pengalaman, itu dari diri kalian sendiri. Dan kalau emang punya masalah, jangan sampai lari, itu diselesaikan bareng-bareng, karena disinilah kita tempatnya berorganisasi yang dimana bertukar ide, dan juga jangan sampai menolak kritik dan saran kawan-kawan lainnya, karena dari kritik itulah kita bisa memperbaiki dari sebelum-sebelumnya. Oke, pesannya di WPS kalian harus mencari jati diri kalian, dan kalian harus nemukan nih, kalian masuk WPS kalian nak cari apa. Jangan cuma cari nama dan jangan cuma cari panggung. Kalau bisa gali ilmu sedalam-dalamnya di WPS. Karena kalau bisa, kalau kalian sudah terjun ke WPS, kalian keluarnya akan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan di WPS. Dan semangat berkembang, semangat mencari ilmunya dari kakak-kakaknya, karena memang di WPS ini ilmunya sangat banyak asal kalian mau mencari. Dan yang ketiga, jika kalian aktif, kalian akan dapatkan hal yang memang kalian pengenkan. Dan good luck untuk adik-adik WPS. Untuk pesan, semoga betah-betah di WPS dan makin berkembang. Nggak cuma di WPS, mungkin sampai ke sampai ke nasional maupun internasional. Kalau buat anggota, tolong jangan jadi anggota yang pasif, apalagi yang non aktif, yang nggak aktif sama sekali malah. Jadilah anggota yang aktif. Kalian harus bertanggung jawab sama divisi yang udah kalian pilih, apalagi divisi CP, karena kalian itu penting banget kalau misalnya ada mau liputan. Jadi kalau misalnya ada liputan, jangan mau nunggu dipilih dulu, kalian harus ngajuin diri. Dan juga kalaupun emang kalian nggak bisa, kalian harus ikut pelatihan. Pasti di pelatihan itu banyak banget pelajaran yang akan kalian dapat gitu. Terus untuk BPH mungkin harus lebih bertanggung jawab sih sebenarnya, karena kalian diamanahin jadi BPH itu berarti orang yang udah milih kalian, orang itu tuh udah percaya banget sama kalian. Jadi kalian harus penuhin tanggung jawab kalian, maupun dari proker yang kalian buat atau dari tanggung jawab kalian sebagai KDF dan ngurus anggota-anggotanya. Satu kata, pulang. Egois. Memorable. Tulus. Home. Gacor. BPS Family.